Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional, kue lapis tepung ketan yang rasanya enak dan buatnya sangat simpel. Hanya mencampurkan 3 varian tepung bersama santan lalu diaduk dan dikukus, hasilnya bisa cantik, lembut, legit, dan tidak keras sama sekali. Dan kalau udah coba, pasti ketagihan. Rasa kuenya enak, manis, gurih, dan legit, serta teksturnya sangat lembut. Cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung, per sendoknya sekitar 10 gram ya beratnya. Nah, masukkan tepung terigu, kemudian tambahkan juga gula pasir sebanyak 330 gram atau sekitar 18 sendok makan. Untuk gula pasirnya ini 1 sendoknya sekitar 20 gram ya. Tambahkan sedikit garam lalu diaduk rata sampai tercampur. Nah, bahan keringnya udah rata dan tercampur, selanjutnya masukkan santan sebanyak 1300 ml. Masukinnya secara bertahap ya, lalu diaduk dengan whisker sampai rata. Tujuannya dimasukkan bertahap supaya mudah aja ya dalam mengaduknya. Nah, untuk santan yang saya gunakan ini wajib banget menggunakan santan segar ya, karena supaya rasanya enak dan lebih gurih. Juga pastikan menggunakan santan yang kental ya teman-teman. Supaya kuenya awet dan tidak mudah cepat basi, santannya boleh ya kita panaskan terlebih dahulu dan gunakan santannya dalam keadaan udah dingin ya. Dan supaya kuenya lebih wangi, dalam memanaskan santannya jangan lupa ya, tambahkan 1 lembar daun pandan. Adonannya udah rata, jangan lupa ya untuk disaring supaya tidak ada yang bergumpal. Selanjutnya saya bagi menjadi 3 bagian. Masing-masing ada yang 800 ml serta ada yang 400 ml ya teman-teman. Adonan 800 ml pertama, saya menambahkan pewarna makanan berwarna hijau muda serta menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua. Untuk penambahan warna coklat opsional ya, sesuai selera. Nah, kalau udah rata terlihat ya warna hijaunya cantik dan aromanya sedikit lebih manis. Untuk adonan yang 400 ml, saya menambahkan pewarna makanan berwarna kuning tua. Diaduk rata ya, serta pemilihan warnanya ini sesuai selera ya teman-teman. Untuk 800 ml yang ketiga, saya menambahkan pewarna makanan berwarna putih. Masukkan setengah sendok teh, jangan lupa ya dilarutkan terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya. Untuk warna putihnya ini opsional saja, kalau tidak ada boleh di skip ya teman-teman. Nah, kalau udah larut dituangkan ke dalam adonan yang lebih banyak, selanjutnya diaduk rata sampai tercampur. Untuk adonan 800 ml, masing-masing kita bagi menjadi 2 ya, masing-masing adonan sebanyak 400 ml. Selanjutnya kita siapkan loyang, saya gunakan loyang tulban yang berukuran 22 cm olesi minyak sayur. Pertama, adonan yang saya tuangkan itu adonan yang berwarna hijau. Adonannya ini sebanyak 400 ml ya teman-teman. Kalau udah dituangkan, selanjutnya kita kukus. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas, airnya sudah mendidih, jangan lupa ya tutupnya dialasi dan kain bersih. Masukkan kuenya dan kita kukus selama 15 menit sampai adonannya set. Setelah 15 menit, adonan hijau yang pertama sudah set, dan pastikan dulu uapnya hilang, baru kita tuangkan adonan selanjutnya. Dan pastikan juga jika sebelumnya adonan sudah set ya teman-teman. Tuangkan adonan secara perlahan supaya warnanya rata dan tidak bercampur ya. Kalau udah dituangkan, selanjutnya kita kukus kembali menggunakan api kecil selama 15 menit ya. 15 menit udah terlewati, adonan keduanya udah set, kita buka tutup kukusannya dan sebelum adonan dituangkan, pastikan adonan sebelumnya udah set dan jangan lupa untuk diaduk adonannya ya supaya rata baru dituangkan ke dalam cetakan. Masukkannya secara perlahan dan kalau udah dituangkan semua, selanjutnya dikukus kembali ya dengan api kecil selama 15 menit. Untuk kue lapisnya ini di sini saya buat hanya 5 layar ya, masing-masing layarnya 400 ml. Setelah 15 menit kita buka tutup kukusannya, adonannya udah set, pastikan dulu uapnya udah hilang, baru kita tuangkan selanjutnya. Dan pastikan juga jika adonannya udah set sebelumnya ya teman-teman. Tuangkan adonan secara perlahan,
Lalu setelah dituangkan kita kukus kembali menggunakan api kecil selama 15 menit sampai adonannya set. Nah, ini udah adonan yang terakhir, adonan yang kelima. Dan pastikan juga ya, adonan sebelumnya udah set baru kita tuangkan. Tuanginnya secara perlahan. Selanjutnya ini akan saya kukus kembali menggunakan api kecil selama 30 menit sampai semuanya matang. Buatnya simple banget ya teman-teman, sangat mudah karena hanya kita membuat lapisannya 5 layar aja. Jadi tidak perlu waktu yang lama. Setelah 1 jam lebih saya kukus kuenya dan kuenya juga sudah matang. Kita buka tutup kukusannya, terlihat ya kuenya sangat cantik ya, mulus dan permukaan atasnya juga rapi. Diamkan dulu dingin di suhu ruang baru dilepaskan dari cetakan. Setelah 3 jam didinginkan di suhu ruang, kuenya udah dingin dan sedikit agak mengeras. Baru kita keluarkan kuenya dari cetakan ya teman-teman. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Mudah ya mengeluarkan kuenya dan terlihat ya permukaan atasnya rapi dan mulus. Per layarnya juga rapi banget. Nah, kita potong kuenya aja ya. Pastikan pisau potong kuenya dilapis dengan plastik wrap ataupun dioles minyak sayur supaya ketika kita potong kuenya tidak lengket ya teman-teman. Jangan kaget ya teman-teman, kue ini teksturnya agak sedikit lengket karena kita menggunakan tepung ketan ya. Tapi tidak masalah karena rasa kuenya ini enak banget ya. Satu loyang kue lapis ini menghasilkan 30-35 slice potongan kue lapis. Tapi potongannya bervariasi ya, tergantung ukuran kita memotongnya. Terlihat ya, kuenya sangat kenyal dan lembut. Perlapisannya juga rapih banget ya. Aroma kuenya juga enak banget, wangi. Warnanya juga cantik dan terlihat juga sangat mudah dilepas. Dan ini rasanya jangan diragukan ya, pasti enak banget. Manisnya pas, gurih santannya berasa dan ini gurih banget ya teman-teman. Karena sebelumnya kita menggunakan santan kental. Tekstur kuenya juga sangat lembut, terlihat ya ketika saya goyang-goyangkan ini terlihat lembut banget. Dan ini beneran loh, rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya sangat simple dan rasanya enak banget. Terima kasih ya sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.